Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quwwatil asad wal arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga ya, terutama yang telah mendukung channel ini, semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan ya, atau syafaat ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai di akhirat. Nah, dalam pembahasan kali ini adalah apa yang telah kita dengarkan bersama, banyak pembahasan dari media ya, dari para ahli, bahwa perbedaan antara ahlul bait, ada yang ahlul bait, ada yang itratun, ada yang dzurriyyah. Ini seakan-akan mengkaburkan ya, mengkaburkan sehingga perlu sedikit pencerahan. Ahlul bait itu adalah keluarga ya, keluarga. Al bait rumah, berarti keluarga rumah. Jadi baik keturunan Nabi ya, atau bukan keturunan Nabi, tapi dianggap oleh Nabi seperti keluarga sendiri, itu juga disebut dengan ahlul bait atau ahlul bait. Ahlun itu penduduk, al bait rumah, berarti penduduk rumah. Maksudnya keluarga besar lah istilahnya kalau di negara kita ya, keluarga besar. Nah, keluarga besar itu bisa terdiri dari yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian Siti Fatimah ya, Sayyidah Fatimah ya, kemudian Sayyidina Ali, kemudian kedua cucunya Hasan dan Husain. Tapi ada juga seperti Ummu ya, Ummu Salamah ya, Ummu Sulaim. Kemudian ada juga siapa itu ya, Salman Al-Farisi, kemudian Ibnu Abbas, Alu Hamzah ya, termasuk itu adalah keluarga. Jadi pengakuan habaib yang merupakan ahlul bait sesungguhnya ya, istilah itu tidak tepat. Kalau menggunakan zurriyah atau itrah, zurriyah itu adalah keturunan atau itrah ya, titisan darah. Ini masih bisa wajar ya, bisa wajar asal bisa membuktikan, asal sesuai ya, asal sesuai sifat-sifatnya dengan apa yang telah tertera dalam Al-Quran dan tertera dalam kitab-kitab hadis ya. Atau seperti yang telah dikatakan Nabi ya, al yamin ya, al yamin alal mudda'i ala atau ala man idda'a al hadis au kama qala. Jadi barang siapa ya yang mendakwakan dirinya sebagai cucu Rasulullah, maka dia wajib atau harus membuktikan. Nah, intinya bukti ya, al bayyinah ala man idda'a ya. Sekali lagi, al bayyinatu ala man idda'a. Pembuktian itu hanya wajib atau khusus bagi orang yang mengklaim sebagai cucu ya, dari Rasulullah ya. Teman-teman di seluruh Nusantara, seperti apa yang telah saya uraikan tadi, bahwa perbedaan ahlun itu ya hampir sama ya. Kemudian itrah ya, dan itrah dan dzurriyyah. Nah, ini yang dimaksud. Jadi itrah adalah
tetesan Nabi. Jadi inilah perbedaan antara keturunan dan keluarga. Nah, mengenai keturunan Rasulullah ya pasti ada, ya banyak ya, banyak ya keturunan Rasulullah pasti ada. Nah, cuman anehnya sekarang itu karena dianggap menguntungkan, dianggap bisa mendapatkan ya penghormatan yang lebih dari yang lain. Di setiap zaman itu sudah ribuan orang dan puluhan suku dalam sejarah yang saya baca, yang saya dengarkan. Bahkan mereka telah dihukum ya, ada dihukum cambuk, ada dihukum mati, ada yang diasingkan ya sesuai dengan hukum yang dipakai di negara tersebut ya, karena setiap mazhab itu kan tidak sama cara menghukumnya ya. Maksudnya begini, jadi kalau di negara-negara muslim lainnya ya, bukan di Indonesia ya, kalau mengaku nabi itu maka harus dicambuk ya, karena mengaku sebagai dzurriyyah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak, bukan hanya Ba'alawi saja, banyak ya. Cuma yang paling heboh, yang paling besar adalah Ba'alawi. Sesungguhnya pada abad-abad ya abad kedua, ketiga itu sudah banyak yang mengaku cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengenai ini ya, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa fi riwayatin sahihah, inni tarikun fikum amrain, sesungguhnya aku meninggalkan untukmu ya dua perkara. Yang ini yang disebut dengan hadis tsaqalain, hadis yang bermakna dua ya, dua hal yang sangat berat ya. Sangat berat, dua hal yang sangat berat. Lan tadillu in tabi'tumuhuma ya. Maka kamu tidak akan tersesat jika mengikuti keduanya. Wahuma, adapun keduanya kitabullah. Kitabullah adalah kitab Allah ya. Lan tadillu aw ahlu baiti ya. Yang kedua, wa ahlu baiti itrati. Nah, ini yang dimaksud. Yang kedua adalah ahlu bait. Ahlu bait keturunanku. Nah, ini yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah keturunan asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Wa fi riwayatin kitabullah wa sunnati. Ini macam-macam riwayat ini. Jadi yang dimaksud dua di sini adalah Al-Quran dan keturunan Rasulullah. Ada yang Al-Quran dengan sabda-sabda Rasulullah. Nah, Imam Ibnu Hajar ya Al-Haytami mengkompromikan masalah ini, yaitu yang wajib kita ikuti itu adalah pertama Al-Quran, kemudian at-tamassuk bil kitab, ala tamassuki bil kitab wa bis sunnah. Jadi yang pertama itu adalah berpegang teguh dengan kitab Al-Quran dan berpegang teguh kepada as-sunnah. Jadi Al-Quran dan as-sunnah itu satu ya. Kemudian yang kedua, wabil ulama'i bihima min ahlil bait ya. Jadi dan ulama ya, dan berpegang teguh pada ulama yang mengetahui keduanya itu Al-Quran dan hadis, min ahlil bait, dari sebagian ahlul bait. Nah, ahlul bait yang dimaksud di sini adalah
keturunan Rasulullah, ya, dan juga keturunan dari Ahlul Bait. Jadi yang saya sebutkan tadi, yaitu Alu Ja'far, kedua Ja'far, ya. Kemudian keluarganya Nabi Muhammad, ya. Kemudian para keturunan seperti keturunannya Hamzah, ya, keturunannya Ali, dengan catatan, ya, yaitu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi intinya ini titik beratnya adalah pada, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jika masih melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka siapapun tidak boleh diikuti. Ya, kalau diikuti pasti tersesat. Ini kan jaminan Rasulullah, ya. Barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, ya, keduanya bisa bermakna kitab Allah dan Sunnah, atau mengikuti, ya, para keturunannya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak akan tersesat, ya. Karena sekarang kan sudah zaman ilmu, ya. Sekarang itu kan sudah zaman ilmu, bisa diakses. Orang ini betul apa tidak, ya. Orang ini sesuai apa tidak dengan Al-Quran dan hadis, ya. Ya kalau sesuai, ya diikuti. Kalau tidak sesuai, jangan diikuti. Dan wajib kita mengikuti yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dari siapapun mereka, ya. Lebih-lebih di sini ditegaskan wa'itrati, ya, dan keturunanku. Maksudnya menurut Ibnu Hajar di sini keturunan Rasulullah yang tidak melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tepatnya menurut mereka para ulama, intinya adalah sesuai dengan faham ahli sunnah wal jamaah. Karena, ya, sekarang kan sudah banyak ulama, ya, banyak orang yang tahu, banyak orang yang alim. Tapi oleh Nabi Muhammad itu kita diwajibkan mengikuti as-sawadul a'zam, yaitu golongan terbanyak. Karena golongan terbanyak itu, ya, konsensus, ya, konsensus umat Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak akan tersesat, ya. Tidak akan tersesat. Jadi lantajataba ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat, tidak akan ijma atas kesesatan, ya. Yang bukan ijma sembarangan, tapi di seluruh dunia, ya, yang berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan ibadah, kemudian dan lain-lainnya. Nah, sekian, semoga bisa bermanfaat, ya. Silahkan berkomentar, dan jika bermanfaat silahkan di-share, ya. Kemudian di-subscribe. Nah, semoga yang mendukung channel ini, karena ini merupakan ilmu, ya, sekedar ilmu dari channel Barokah Ilmu. Semoga bisa bermanfaat, terutama kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.